kalau misalnya sebelum 60 hari ternyata tiba-tiba diumumkan VTube on, nah itulah nasib baik kita. Nasib yang paling baik kan begitu. Yang kita inginkan paling baik, kita inginkan, kita pikirkan, kita rasakan paling baik adalah seperti itu. Misalnya ternyata 60 hari pas baru on, nah itu masih juga cukup baik. Tapi bagaimana kalau lewat dari 60 hari? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Di sini hujan nih, hujan lumayan deras dan sudah agak lama tidak hujan sehingga rasanya sedikit dingin. Dan teman-teman, kalau kita hitung hari ini ya tinggal sekitar berapa, 5 hari ya. Selasa hari ini ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, 5 hari ya. Untuk sampai ke hari yang ke-60 tinggal 5 hari. Kita tentu berdoa mudah-mudahan tidak ada halangan sampai hari ke-60 VTube benar-benar hadir kembali dan bisa menjadi satu kegiatan untuk kita, kegiatan bisnis kita, sebagaimana visi besar yang ditetapkan oleh perusahaan. Teman-teman, meskipun demikian, kita ini manusia ya. Kita harus ingat bahwa kita semua ini hanyalah manusia. Ada satu kepercayaan kita, saya kira semua agama mempercayai ini, bahwa Tuhan di dalam menetapkan apapun itu, ketetapan Tuhan itulah yang terbaik untuk hambanya, untuk makhluknya, untuk manusia, untuk kita ini. Jadi, meskipun semua rencana sudah dilakukan, semua rencana sudah disusun, semua kegiatan untuk mewujudkan rencana itu sudah dilakukan, semua upaya, usaha, doa, semuanya sudah dilakukan, namun kita masih punya satu kewajiban yang paling terakhir, apa? Yaitu pasrah, tawakal. Tawakal itu mewakilkan semua yang sudah kita bentuk ini, semua yang sudah kita upayakan ini kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita wakilkan, kita percayakan kepada Tuhan untuk memutuskan apa yang akan terjadi kepada kita, apapun itu adalah keputusan terbaik bagi kita. Kita harus bedakan antara keputusan terbaik menurut kita dan keputusan terbaik bagi kita. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita tidak baik bagi kita. Bisa jadi kalau kita mendapatkan keputusan yang menang, ternyata dengan kemenangan itu justru kita tidak mendapatkan berkah. Padahal di dalam hidup ini, apa sih yang kita cari? Yang kita cari adalah kebaikan dan kebaikan. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan bertambah dengan kebaikan, itu namanya berkah. Ya. Al-barokah adalah ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Nah, maka kebaikan yang terjadi kadang-kadang tampak buruk, kadang-kadang tampak tidak baik, kadang-kadang tampak tidak menyenangkan, kadang-kadang terasa tidak memuaskan, tidak menyenangkan, mengecewakan dan lain sebagainya. Tapi padahal di belakang itu Allah menitipkan kebaikan untuk kita. Jangan lupa bahwa tujuan utama hidup kita ini bukan ketika kita hidup, tapi ketika nanti kita setelah mati,
kemudian kita hidup kembali di alam akhirat, itulah tujuan akhir dari seluruh kehidupan umat manusia ini. Saya kira semua agama mengimani itu ya. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan ini sebagai bekal saja, bahwa ini kan detik-detik terakhir nih, saat-saat dimana kita akan mendapatkan keputusan beberapa hari ke depan ini. Kalau kita hitung kan 60 hari itu tinggal 5 hari kan, maka apapun yang terjadi itu tidak lain adalah nasib bagi kita semuanya. Nasib itu bukan pakai sin tapi pakai shod ya, nasib. Kalau kita menyebutnya nasib, nasib itu adalah bagian yang sudah merupakan sesuatu yang harus ada pada diri kita. Apakah berupa harta, ataukah berupa kesulitan, ataukah berupa apa saja, kesusahan, berupa harta yang melimpah, berupa kehidupan yang menyenangkan, berupa apa saja, lingkungan yang membahagiakan, keluarga yang membahagiakan ya. Semua itu adalah nasib. Nasib atas apa? Atas apa yang sudah kita usahakan bersesuaian dengan qadar atau ukuran yang ditetapkan oleh Allah. Jadi itulah nasib. Nah, maka saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya sebelum 60 hari ternyata tiba-tiba diumumkan video on, nah itulah nasib baik kita. Nasib yang paling baik kan begitu. Yang kita inginkan paling baik, kita inginkan ya, kita inginkan, kita pikirkan, kita rasakan paling baik adalah seperti itu. Misalnya ternyata 60 hari pas baru on, nah itu masih juga cukup baik. Tapi bagaimana kalau lewat dari 60 hari, sehingga misalnya kok Ahad besok atau Minggu besok tidak on, otomatis harapannya adalah Senin, harapan lagi Selasa, harapan lagi Rabu ya. Ingat bahwa ada perbedaan antara harapan sama angan-angan ya. Kita saat ini bukan lagi berangan-angan, tapi kita kita mengharapkan atau kita mempunyai harapan, memiliki harapan. Mengapa? Karena angan-angan itu adalah sesuatu yang tidak diusahakan, yang hanya dipikirkan, yang hanya diimpikan. Tapi ketika angan-angan itu, impian itu kemudian diupayakan dengan sebuah usaha, dan usaha itu jelas siapa yang melakukan, kita semuanya tahu, maka di situ ada harapan. Karena apa? Karena Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini. Nah, masalahnya adalah jangan kemudian kita berpikir ketika kita sudah berusaha pasti berhasil. Tidak, belum tentu. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita tidak berhasil. Apa banyak hal itu adalah qadarullah. Qadarullah, ukuran Allah, takdir Allah. Di sini kita harus mengerti, misalnya sampai mundur dari 60 hari. Maka itu bagian dari apa yang saya sampaikan, bahwa ini adalah qadarullah tadi. Di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Bahwa semua rencana, semua perhitungan, semua kegiatan, semua upaya sudah dilakukan. Tapi kalau sampai mundur, maka itu di luar kontrol kita. Out of control gitu kan. Kadang-kadang itu terjadi. Maka ketika itu terjadi, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan merasa kecewa sedikit, merasa kurang puas, itu bisa dimaklumi. Tapi jangan kemudian menyalahkan. Karena rasa kecewa biasa cenderung menyalahkan pihak-pihak yang dirasa mengecewakan. Gitu ya. Padahal kadang-kadang kita tidak tahu sebanyak apa yang sudah dilakukan pihak-pihak yang kita pikir mengecewakan kita itu. Sudah berapa banyak hal yang mereka lakukan, yang mereka lalui, yang mereka upayakan, tujuannya hanya untuk membahagiakan kita, ya, tujuannya untuk mempersembahkan hal terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Maka saya ingin menyuarakan ini supaya
nanti misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, misalnya mundur, kita mesti bersabar, mesti husnudzon kepada Allah. Nah, mengapa kepada Allah? Karena Allah yang menentukan. Karena semua usaha sudah dilakukan. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa tim manajemen mengusahakan segala sesuatunya dengan luar biasa. Usahanya siang malam sampai kadang-kadang jam 2 pagi. Kami tahu, kami melihat mereka masih melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Masih meeting, kayak masih segala macam. Dan itu saya melihat. Meskipun tidak setiap hari saya melihat, tapi berkali-kali saya melihat. Maka saya ingin menyampaikan bahwa ketika terjadi kemunduran, misal, saya tidak mengatakan pasti akan mundur ya, enggak ya. Ini barangkali terjadi kemunduran, misalnya sampai 62 hari, 63 hari, 65 hari, 70 hari. Misal, kita harus tetap solid, kita harus tetap sabar, kita harus tetap mengerti bahwa yang menentukan semuanya itu adalah kekuatan yang demikian kuat yang kita tidak bisa mengontrolnya, yaitu kekuatan Tuhan. Begitu teman-teman. Seandainya pun nggak cuma mundur, tapi nggak bisa, ayo, terus mau apa? Itulah pentingnya kita mengembalikan atau bertawakal kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah. Setelah semua sudah diusahakan, kita sudah berusaha sabar nih, kita sudah menanti, kita sudah terus berhusnudzon, kita sudah terus solid ya, kita sudah berkoordinasi terus setiap hari, kita saling menguatkan, dan tim manajemen saling bahu-membahu untuk menyelesaikan semua masalahnya. Kalau ternyata mundur atau kalau ternyata sampai tidak bisa on, kalau sampai ya, mudah-mudahan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Maka teman-teman, Allah knows best. Allah mengetahui apapun itu yang terbaik buat kita semuanya. Hanya Allah yang tahu apakah yang kita harapkan ini akan terjadi, ataukah Allah memberi sesuatu yang lebih baik, ataukah Allah memberi sesuatu yang tidak terasa baik menurut pandangan kita. Tapi sebenarnya setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti yang terbaik untuk kita. Sekali lagi, yang terbaik untuk kita kadang-kadang bukan yang terbaik menurut kita. Karena subjektivitas kita itu lebih banyak dikuasai oleh nafsu. Sedangkan Tuhan memberikan segalanya kepada manusia, diminta atau tidak diminta, yang terbaik. Bukankah kita diberi hidup? Bukankah kita diberi nafas? Bukankah kita diberi umur yang begitu panjang? Pernahkah kita meminta itu? Pernahkah kita meminta dihidupkan di dunia ini dan diberikan begitu banyak kenikmatan? Itu adalah maha kasih Allah, maha penyayangnya Allah, dan terimalah sebagai hadiah bagi diri kita. Apapun yang disediakan oleh Allah atas semua yang kita usahakan, itu pasti yang terbaik. Demikian dan selamat siang. Mudah-mudahan semuanya sehat dan salam sukses.